Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menjelang buka puasa. Ya, pada sore hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang obat hati, gitu ya. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wahiyal qalb." Ya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila dia baik maka seluruh tubuhnya akan baik. Tetapi apabila dia rusak maka rusaklah tubuh itu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya pengelolaan hati, ya. Makanya ada manajemen kolbu itu, ya. Saking pentingnya hati, dialah yang menentukan kebaikan seseorang. Jadi hati itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah hati yang marid, yaitu hati yang sakit. Nah, sakit ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia diobati, insya Allah hati itu nanti menjadi hati yang kedua, yaitu hati yang salim, ya, atau hati yang selamat. Nih. Tetapi kalau penyakit hati tadi tidak disadari, bahkan diterus-teruskan begitu, ya, nanti akan menjadi kelompok hati yang ketiga, yaitu hati yang mayit, hati yang mati. Walaupun jasadnya kemana-mana, tetapi hatinya mati. Dia tidak bisa lagi menerima kebaikan-kebaikan. Jadi ilustrasinya, manusia itu kebanyakan memang berpenyakit hati, begitu ya. Jadi ketika manusia itu melakukan maksiat, itu seperti menorehkan titik hitam di hati, ya. Ada titik hitam di hati ketika kita melakukan maksiat. Nah, ketika kita menyadari, kemudian segera istighfar, segera diikuti dengan amal-amal yang baik, insya Allah titik hitam tadi akan hilang, ya. Insya Allah akan hilang, segera dihapus, terhapus begitu.
Tetapi ketika manusia itu melakukan maksiat, sebenarnya dia itu sudah sadar. Hati itu pasti bicara ya, ketika dosa itu pasti hati itu terasa. Cuma karena yang diikuti itu nafsu gitu ya. Jadi maksiat tadi tetap saja dilakukan. Padahal Allah itu sebenarnya sudah mengilhamkan kepada kita. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu sudah disuruh memilih jalan yang fujur atau jalan yang takwa dengan konsekuensi masing-masing. Tetapi kebanyakan manusia sering ketika menjalani maksiat, sebenarnya dia sadar tapi dia mengikutinya terus begitu. Misalnya ketika dia bohong aja, entah itu kepada siapa gitu. Ketika dia sudah berbohong, dia sadar bahwa dia itu bohong, tapi tetap saja mengikutinya. Nanti akhirnya titik hitam tadi menetap di hati. Dan kalau sudah bohong satu kali, ya, nanti akan diikuti oleh bohong-bohong selanjutnya. Bohong lagi, bohong lagi. Akhirnya apa? Titik-titik tadi banyak, ya. Sekali maksiat tek, maksiat lagi tek, maksiat lagi tek tek, akhirnya tek 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 tek. Titik hitam tadi memenuhi hati. Akhirnya apa? Hatinya menjadi hitam. Hatinya menjadi karatan. Orang yang seperti itulah yang namanya mempunyai hati yang mayit. Ya, hatinya telah mati. Tidak bisa lagi mendengarkan nasihat-nasihat. Tidak mampu lagi mengikuti anjuran-anjuran, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk. Nah, inilah bahayanya. Ya, bahayanya mengikuti maksiat. Bahayanya mengikuti dosa yang sebenarnya hati nurani kita itu merasa, tahu mana yang fujur, mana yang takwa itu tadi. Nah, jadi na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai ya, kita mengikuti maksiat-maksiat itu. Segeralah kita sadari bahwa yang kita lakukan itu kalau memang sudah salah, segera kita istighfar ke Allah. Segera kita tutup dengan amal-amal yang soleh. Ya, makanya caranya bagaimana? Itu banyak sering kita dengarkan ya, sampai dilagukan oleh Opik itu apa namanya? Obat hati gitu ya. Juga dilakukan oleh Cak Nun dengan Kiai Kanjengnya. Tombo ati iku lima saurnane, kaping pisan maca Quran sak maknane, dan seterusnya. Suaranya kurang bagus, nggak usah terusin ya. Jadi pada intinya
ada 5 perkara yang bisa membuat hati kita menjadi hati yang salim. Di antaranya apa? Yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Nah, ini ya. Kadangkala kita itu sering ada target begitu ya, terutama Ramadan ini. Wah, ini harus khotam berapa kali begitu. Ya, jadi ada, ya memang sih pahalanya banyak. Pahalanya sangat banyak ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Tetapi untuk mengobati hati itu ternyata baca Quran dan maknanya. Nah, monggo kita mulai dari diri kita. Paling tidak pernah merasakan khotam baca Quran dan maknanya. Insya Allah nanti akan terasa beda. Ya, kita baca dari awal 1 ayat Qurannya, kemudian diikuti 1 terjemahnya, diteruskan, ya teruskan terus. 1 ayat Quran, kemudian terjemahnya, lanjutkan lagi, kemudian terjemahnya. Insya Allah nanti hasilnya akan lebih. Mudah-mudahan pahala dari Allah juga akan lebih. Dan insya Allah juga nanti akan mengena di hati kita begitu ya. Oh ini toh, oh gini toh. Ya memang selayaknya ngaji itu dengan guru ya. Dengan guru, apalagi ditambah dengan tafsirnya. Pokoknya semakin kita mengkaji itu semakin terbukalah begitu. Yang ingin kita ketahui. Nah, makanya monggo kita awali untuk memulai membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam lakukanlah. Ini ya, qiyamul banyak sekali faedah-faedahnya ya. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Insya Allah ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ilmunya lebih dari kita, nanti banyak hal yang akan kita dapatkan. Tidak harus di bangku sekolah, dimanapun kita, pelajaran itu bisa didapat dari siapa saja. Ini ya, berkumpul dengan orang soleh. Kemudian obat hati yang keempat adalah puasa. Sering lakukanlah puasa. Kalau kita melakukan puasa Ramadan ini memang sudah wajib gitu ya. Insya Allah sudah semuanya sudah mengetahui manfaatnya begitu. Nah, di luar Ramadan monggo kita jalankan puasa-puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melakukan puasa, terutama kesehatan fisik kita saja, insya Allah badan kita akan menjadi lebih sehat. Dan ternyata tidak hanya fisik yang sehat, tetapi juga yang terutama adalah hati ini. Kalau kita terbiasa dengan puasa, insya Allah hati kita juga otomatis akan tertata. Ya.
Kemudian obat yang kelima yaitu zikir malam. Panjangkanlah. Sering-sering kita zikir malam. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, gitu ya. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah menenangkan hati. Insya Allah. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengikuti kelima itu tadi saja, yang lain masih banyak sebenarnya ya. Kalau 5 macam itu sudah kita ikuti, insya Allah hati kita nanti akan menuju ke arah hati yang salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.